Salam cinta, salam kasih, salam damai Indonesia. Salam cinta, salam kasih, salam damai Indonesia. Sapana, pertanyaannya apa Sapana? Kapan waktu beribadahnya umat-umat agama Hindu? Oh, kapan? Maksudnya mungkin kalau Muslim Jumat gitu ya, Jumat, kalau Nasrani Minggu gitu ya. Oke. Hari-hari. Kapan ya ibadahnya ya? Kemudian yang kelompoknya satu lagi yang belum? Kelompoknya siapa? Yang belum. Yang belum. Kelompok yang belum? Bapak udah belum? Bisa. Yang laki-laki satu kelompok dengan itu. Itu sudah satu. Oh, sudah tanya coba yang belum dulu satu kelompok. Apa namanya? Namanya Namanya? Nisa. Oke, Nisa. Ya maklum ya karena kita pakai masker jadi suaranya nggak aneh gitu. Kurang jelas Pak. Nggih. Kadang kita pakai masker karena tuntutan prokes. Apa? Kitab suci agama Hindu ya. Maka ada kita bikin. Kitab suci. Kelompok yang belum, ada yang belum? Masih ada lagi? Belum ya, kelompoknya belum tanya lo ya. Mau sing apa kan wedon. Saya ini takon wis ora lanang. Pada kelompoknya pada. bagaimana orang Hindu memanggil pemuka agama mereka? Oh, cara memanggil pemuka agamanya gitu ya. Sekarang ngundang ya. Memanggil. Atau mungkin namanya, kalau pemuka Hindu itu namanya apa gitu ya. Oh, iya. Kalau memanggil Namanya siapa? Mas? Patul. Patur. Patur. Panggilan pemuka agama Hindu. Ya, berarti ini kelompok sudah terakomodir ya semuanya. Masa nanti ada tambahan dari kelompok? ada lagi. Nanti sekaligus. Oh, yang Kalila belum. Kalila, bentar. Kalila 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 7 namanya? Kalila. Kalila. Apa pertanyaannya? Bagaimana bertoleransi dengan agama lain dalam konteks perdagangan? Bertoleransi dengan agama lain Dalam tempat yang berdagangan. berdampingan. Kalau tempat yang berdampingan, ya dalam ya, ini ada Makanan basi ya, itu yang tidak enak gitu. Pada prinsipnya kita mengenal makanan atau tidak makanan yang boleh atau tidak boleh. Namun demikian apa kebutuhan tubuh kita itu boleh sepanjang itu bermanfaat untuk tubuh kita itu boleh dimakan. Ya. Walaupun mungkin pahit, walaupun mungkin itu kecut, ya boleh dimakan. Ya. Ya. Boleh dimakan apa saja boleh dimakan sepanjang itu memberi dampak manfaat yang positif bagi hidup kita. Ya. Jadi tidak ada pantangan, ya, tidak ada pantangan untuk memakan apapun, ya, itu sepanjang itu pasti bermanfaat untuk tubuh kita. Ya. Nggak ada pantangannya ya. Kalau di Islam kan mungkin ada haram, ada halal ya. Kalau kita nggak ada, kalau kita tidak ada, ya. Tapi ada yang kita boleh itu tadi, yang tidak boleh itu ya makanan basi, makanan yang tidak enak, pasti nggak dimakan gitu ya. Makanan yang beracun, nah, itu yang tidak boleh dimakan. Tapi kalau sepanjang itu masih bermanfaat untuk kita boleh dimakan. Ya. Terjawab ya itu ya. Terus yang kedua, ibadah umat Hindu kapan, waktunya dan lain sebagainya. Kalau sesuai dengan ajaran agama Hindu, kita mengenal sembahyang wajib 3 kali sehari. Ya, 3 kali sehari. Kalau Islam 5 kali ya. 5 kali. Kalau Hindu 3 kali sehari. Namanya Tri Sandhya. Oh, ini semuanya Tri. Ya, tadi Tri Hitakarana, Tri apalagi tadi? Tri Kaya Parisuda, kemudian selanjutnya Tri Sandhya. Ya, Tri Sandhya.
tri artinya 3, sandi artinya rahasia, ya. 3 kali hubungan rahasia dengan beliau. Ya, sandi kan bahasa sandi, ngerti bahasa sandi, bahasa rahasia gitu ya, bahasa sandi gitu. Password lah gitu, ya, passwordnya gitu. Ya, 3 kali berhubungan rahasia dengan beliau disebut dengan Trisandia. Yang pertama pagi hari, kalau pagi itu kalau Islam itu subuh, kalau kita namanya Surya Puja, ya namanya Surya Puja, Surya Puja, ya. Kemudian yang siang hari pada jam 12 jejak suryo, itu kan orang bilang jejak suryo pada saat bayang kita tidak nampak. Itu jadi namanya surya dari pagi Surya Pujo, Rahina Pujo namanya, ya, Rahina Pujo kalau siang, ya. Kemudian sore maghrib, pada maghrib kalau orang Islam, kalau saya ya pagi siang sore namanya Sandio Pujo, ya, Sandio Pujo itu namanya, ya. Nah, udah ya, itu 3 kali. Namun demikian kita juga melaksanakan kegiatan persembahyangan, boleh satu hari mau sembahyang 10 kali, 20 kali, 100 kali ya boleh, ya. Namun demikian hanya diwajibkan 3 kali sehari. Ya sama dengan anak-anakku sekalian yang agama Islam kan 5 kewajibannya 5. Ya mau sembahyang 7 kali kan boleh juga. Ada sembahyang doa ya. Ada sembahyang duha, ada sembahyang tahajud, ada lain sebagainya kan gitu. Itu sama dengan kita juga sama seperti itu ya. Itu, ya. Itu 5 kali sekali. Kemudian ada hari-hari tertentu, hari-hari raya, menjelang hari raya Nyepi dan sebagainya. Nah, kemudian yang wajib juga ada purnam dan tilem. Purnam itu purnama pada saat bulan itu bersinar penuh, itu namanya purnama, mungkin tahulah purnama, ya, pada saat bulan penuh, ya. Kemudian tilem, namanya tilem pada saat bulan sama sekali tidak mengeluarkan sinar, ya, tertutup, ya, itu tilem. Itu kita wajib di sana, ya, wajib melaksanakan persembahyangan di sana. Kemudian untuk kitab suci, ya, agama Hindu ada 4 kitab sucinya yang disebut dengan Catur Weda. Kitab suci agama Hindu disebut dengan Weda, ya, Weda digolongkan ke dalam 4, ya, ke dalam 4 bagian besar, ya, dalam 4 hal yang besar itu disebut dengan Catur Weda. Ya. Yang pertama Rig Weda, yang kedua Atharwa Weda, yang ketiga Samaweda, yang keempat Yajur Weda. Sama Weda yaitu Bhagavad Gita, ya, Bhagavad Gita. Yang nama kitabnya Weda gitu aja. Ya, ada Catur Weda, dibagi menjadi 4 yang disebut dengan Catur Weda. Ya. Nanti silahkan nanti mungkin anak-anakku sekalian, bapak-bapak ibu sekalian, bisa sekarang zaman canggih di Mbah Google banyak itu. Di Mbah Google tanya ada. Apa saja nanya sana ada, ya. Mau cari lubang semut juga ada di Mbah Google, ya. Nanya ya, Mbah Google lubang semutnya di mana? Nanya tahu ya Mbah Google. Gak pinter Mbah Google, ya. Kemudian panggilan bagi apa tadi? Pemuka agama Hindu, ya. Kalau mungkin di Islam namanya kiai gitu ya. Meskipunnya ada imam masjid dan lain sebagainya. Ya, ada. Nah, kalau di Hindu itu juga ada nama sebutan, bukan panggilan ya, sebutan. Kalau memanggil itu undang itu sini gitu tadi ya. Nah, ada sebutan yang pertama namanya pemangku gitu. Pemangku itu mungkin tingkatannya masih level ya untuk pura, tingkat pura kecil gitu ya. Pemangku gitu. Ini tadi ada pemangku hati gitu yang bertugas untuk memimpin upacara ya, upacara persembahyangan dan sebagainya. Ya kalau orang Islam namanya mungkin kiai, ya, imam, yang memimpin sembahyang kan namanya imam bersama. Namanya kalau di Hindu namanya pemangku. Tingkatannya lebih tinggi lagi namanya pedando atau perando atau pinandita. Pemangku ada pinandita, kemudian ada tingkatannya lagi yang lebih tinggi namanya perando. Pandita namanya atau perando, itu namanya pandita.
Ya, itu sebutannya. Ada lagi? Oh, bagaimana pertanyaan yang berikut, bagaimana hubungan menjalin hubungan gitu ya, toleransi dengan agama lain. Ya, tadi saya sampaikan kita mengikuti ajaran Trikaya Parisudha itu tadi, ya. Trikaya Parisudha, kemudian Trihitakarana itu tadi, dengan kita mengimplementasikan, dengan kita mempraktekkan ajaran itu, secara otomatis kita akan memberikan penghargaan kepada tetangga-tetangga kita, memberikan penghargaan, saling toleransi, saling mengunjungi, saling sapa, saling tegur sapa, sama saja, ya. Dimanapun kita hidup saling sapa, saling tegur, itu sama, ya. Saya mungkin seperti saya, ya. Saya tinggal di lingkungan yang pluralisme, jadi banyak suku, banyak agama di sana saya, ya. Kebetulan saya di perumahan, di sana ada orang Batak, ada orang Padang, ada orang Jawa, ada orang Bali seperti saya, ya. Termasuk ada sana orang Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Islam, ya. Ini kita bergaulnya, ya, karena itu merupakan tetangga kita itu merupakan saudara kita, karena tetangga kita menganggap dia saudara kita. Kita tidak membedakan dia agamanya apa, kita tidak membedakan dia sukunya apa, ya. Kalau dia membutuhkan bantuan, kita akan bantu. Kita membutuhkan bantuan, dia juga akan membantu. Ya, itu namanya saling toleransi, saling menjaga hubungan. Yang penting kita tidak saling mencaci maki, menghina tempat beribadah, cara beribadah orang lain dan sebagainya. Kita memberikan penghargaan. Silakan, itu caramu, caraku, caraku ya caraku. Oke? Itu cara kita menjaga toleransi. Itu cukup, ya? Nah, karena sudah siang, monggo. Ya. Oh, kamu ini sangat membantu gitu, jangan gitu. Apapun itu, kalau ada orang kecelakaan, kalau kita bisa bantu. Itu caranya, ya. Kita tidak mengenal itu orang mana dan sebagainya. Ya. Jadi begitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian saya terima kasih kepada anak-anak sekalian. Yang mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan yang baru bagi anak-anak untuk kita bisa melaksanakan kalau sekarang itu moderasi beragama, ya, moderasi beragama, agama yang tidak fanatik, yang tidak radikal, ya, beragama yang saling menghargai satu dengan yang lain, ya. Kalau kita sudah saling menghargai yang satu dengan yang lain, kita saling gotong royong, saling membantu, insya Allah kehidupan kita akan tentram, damai, indah, kan gitu yang kita harapkan, ya. Sekali lagi Bapak Ibu Guru, pendamping, anak-anak sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf barangkali saya dalam menjamu tempat dan sebagainya kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf, ya, yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya terima kasih. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya, anak-anak bisa berkunjung ke sini, ya, memberikan sedikit mengetahui, oh ternyata sembahyang mati itu ada di Cilacap, ada di sini. Jadi tahu, gitu, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan pertanyaan-pertanyaannya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin di sesi terakhir kepada beliau Bapak Kepala Sekolah SD Islam Elfridis, kami persilahkan dan beri waktu. Oh, udah sampai setengah 1 itu udah lapar ya? Oh, udah lapar ya gitu.